warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Martia dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan sosial budaya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hakikat pendidikan sosial budaya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian sosiologi. Apa itu sosiologi? Secara etimologis, sosiologi berasal dari dua kata, yaitu socius, bahasa Latin yang artinya teman, dan logos dari bahasa Yunani yang artinya kata, perkataan, atau pembicaraan. Jadi, bisa kita simpulkan, sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Ada beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumarji. Jadi, menurut mereka, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Selanjutnya ada menurut Mayor Pollack, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia satu dengan yang lain, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok informal, atau baik kelompok statis maupun kelompok dinamis. Setelah kita mengetahui pengertian sosiologi, kita juga harus mengetahui tentang pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk kata lain dari budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture dan bahasa Latin yaitu cultura. Kemudian ada beberapa pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama menurut Andreas Epping. Menurut beliau, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, nilai norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Selanjutnya ada pengertian kebudayaan menurut Edward Bernard Tyler. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya terdapat unsur-unsur kebudayaan menurut Clyde K. Meben-Clark dalam Universal Categories of Culture 1953. Yang pertama ada sistem bahasa. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, bahasa adalah suatu sistem tanda bunyi yang secara sukarela dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Tanpa adanya bahasa, baik lisan, tertulis, maupun bahasa isyarat, manusia akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat keadaan, dan harapan-harapan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang, bilangan, sifat-sifat, dan tingkah laku sesama manusia hingga tubuh manusia. Selanjutnya ada sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ada dengan tujuan memudahkan dan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian tertentu pada masyarakat. Sistem kemasyarakatan adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan-kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Sistem ini dibutuhkan manusia karena manusia mempunyai kecenderungan untuk berkelompok, sehingga manusia membentuk keluarga dan kelompok sosial lainnya yang lebih besar. Dan sistem kemasyarakatan ini tidak terlepas dari hakikat manusia, yaitu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain.
Selanjutnya ada sistem teknologi. Sistem teknologi mencakup seluruh peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi teknologi sendiri adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik mereproduksi, memakai, memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat dengan cara-cara manusia mengekspresikan suatu keindahan dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi berkaitan erat dengan mata pencaharian. Dalam sistem ini, manusia memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Mata pencaharian adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau segolongan besar anggota masyarakat untuk memenuhi kehidupan lainnya. Mata pencaharian suatu masyarakat belum tentu sama dengan mata pencaharian masyarakat lainnya. Contohnya ada berburu, meramu, bertani, berternak, dan lain-lain. Kemudian ada sistem religi. Sistem religi ini disebut juga dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri adalah suatu sistem di mana manusia percaya terhadap sesuatu yang lebih tinggi darinya atau penciptanya. Religi ini dibutuhkan manusia terutama untuk menjawab ketidakberdayaan manusia dalam berbagai masalah kehidupan yang sulit diterima oleh akal pikiran. Religi juga berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan pencipta. Selanjutnya yang terakhir ada sistem kesenian. Sistem kesenian ini adalah sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian ini merujuk pada unsur-unsur keindahan atau estetika yang berasal dari hati manusia. Contohnya ada seni suara, seni tari, seni rupa, dan lain sebagainya. Sosial budaya dalam pendidikan. Sosial budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena sebagian besar dari aktivitas manusia dilakukan secara berkelompok. Tujuan pendidikan sendiri adalah untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat berfungsi secara individual dan berfungsi sebagai anggota masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bersifat aktif, ilmiah, dan memasyarakat serta berdasarkan kehidupan nyata yang dapat mengembangkan jiwa, pengetahuan, rasa tanggung jawab, keterampilan, kemauan, dan kehalusan budi pekerti. Berbicara tentang landasan sosial budaya dalam pendidikan, maka ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu hubungan antara sosiologi dan pendidikan, serta hubungan kebudayaan dan pendidikan. Hubungan sosiologi dan pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sedangkan pendidikan adalah proses memasyarakatkan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam pergaulan manusia. Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan sangat membutuhkan bantuan sosiologi. Konsep atau teori sosiologi memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya seorang guru membina para siswa agar mereka bisa memiliki kebiasaan hidup yang harmonis, bersahabat, dan akrab sesama teman. Wujud dari sosiologi dalam pendidikan adalah tentang konsep proses sosial. Proses sosial sendiri merupakan suatu tata cara berhubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang dapat menciptakan hubungan tertentu di antara mereka. Selanjutnya ada hubungan antar kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan adalah cara hidup yang diciptakan oleh manusia sesuai dengan perkembangan kondisi mereka di kehidupan masyarakat. Posisi pendidikan dengan kebudayaan merupakan tata hubungan yang saling mempengaruhi, atau pendidikan sendiri bisa disebut juga merupakan variabel yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan di dalam tata hubungan asimetris di mana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Kebudayaan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan akan berubah. Maka sebaliknya,
Jika pendidikan berubah, maka akan bisa merubah kebudayaan. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempertahankan kebudayaan yang baik dan merubah kebudayaan yang buruk. Sekian presentasi penyampaian materi Hakikat Pendidikan Sosial Budaya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.